Dan pemirsa, bagaimanakah geliat media sosial jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Dan tentu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk disimak. Bagaimana kemudian reaksi para netizen, apa harapan mereka? Tentunya kita akan berbincang bersama Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Selamat siang, Mbak Tika. Selamat siang, Mas Adi. Mbak Tika, ini di jagat media sosial, netizen seperti apa sambutannya, seperti apa reaksinya terhadap apa agenda hari ini? Ya, satu adalah kita melihat bahwa antusiasme netizen dan juga antusiasme media sebenarnya dalam menceritakan atau memberitakan soal pelantikan itu luar biasa gitu. Jadi dalam 1 minggu terakhir itu ada 18.000 pemberitaan semua tentang pelantikan. Apa saja itu pelantikan yang kok sampai sebesar itu gitu. Ternyata isu terbesar yang paling banyak disampaikan oleh media adalah soal pengamanan. Pengamanan. Kita lihat ada grafisnya ya. Jadi bagaimanapun juga pelantikan presiden adalah salah satu event yang paling besar dan hampir seluruh mata melihat baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia gitu. Oleh karena itu pengamanan menjadi satu hal yang penting. Jadi kalau kita lihat nih nanti di persebaran isu misalnya kita melihat bahwa ternyata pengamanan presiden itu pelantikan itu tidak hanya dilakukan di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Dan antusiasme itu sangat luar biasa gitu. Mbak Tika, ini yang paling menarik di bawahnya justru ada isu Menteri Kabinet. Mungkin ini akan switch jadi nomor pertama setelah pelantikan kali ya, beberapa saat setelah pelantikan. Pasti, karena kita menjelang mau pelantikan aja, isu Menteri Kabinet sudah terus pengen nonjol terus nih gitu. Karena ada beberapa nama yang sepertinya tuh netizen tuh berharap cemas gitu loh. Apakah nama ini muncul atau tidak gitu. Atau mungkin ada gerakan-gerakan tertentu yang kemudian mengusung nama tertentu untuk dimunculkan di media sosial. Itu juga kan lumrah terjadi ketika ada bursa menteri. Jadi memang fenomena yang paling menarik adalah fenomena tim ses calon menteri. Nah, itu juga terlihat. Nanti kita buka di data untuk media sosial. Nah, kalau di media online ada terkait sama pengamanan dan kemudian soal isu Menteri Kabinet dan kemarin itu kan ada sedikit ya antara pro dan kontra. Sebaiknya itu kita boleh demo atau enggak sih gitu. Tapi sudah diputuskan bahwa tidak ada diskresi. Betul, ada diskresi dan itu adalah salah satu pilihan yang bagus gitu. Tadi beberapa pengamat yang memberikan dukungan gitu supaya situasinya yang penting kondusif dulu. Ini terkait gitu. Aksi mahasiswa? Betul. Terkait aksi mahasiswa yang tadi pro dan kontra. Karena kan beberapa saat menjelang pelantikan ada beberapa mahasiswa yang ingin melakukan demo gitu. Terkait dengan isu berikutnya KPK gitu kan. Nah, tapi akhirnya netizen dan kemudian dari pihak kepolisian memberikan diskresi untuk tidak ada untuk menjaga situasi pelantikan supaya lebih kondusif gitu. Nah, mungkin kita bisa buka slide berikutnya. Sebenarnya isu terkait pelantikan itu apakah hanya ramai di Jakarta atau di seluruh Indonesia? Sebarannya. Nah, tersebar. Nah, ini adalah persebarannya dari Sabang sampai Merauke semua ada titiknya kan. Gitu. Paling banyak justru ya di Jakarta ya. Pasti di Jakarta karena pusatnya di Jakarta dan itu menunjukkan bahwa isu terkait dengan pelantikan presiden adalah satu isu yang menjadi perhatian gitu ya seluruh masyarakat. Nah, itu kalau dari media. Pasti penasaran dong kalau misalnya dari media sosial seramai apa atau seriuh apa gitu. Kita lihat netizen, kita cuitan netizen yang budiman tentunya. Bisa dibayangkan bahwa dalam seminggu terakhir itu ada sebesar 144.000 percakapan. Itu termasuk besar? Itu termasuk besar gitu. Dari 16.628 akun. Tapi hari ini akan membesar lagi gitu. Karena apa? Masa dari pagi sudah ada 46.000 percakapan gitu kan. Berarti kan netizen itu antusias sekali. Biasanya mungkin nanti ada momen-momen unik ketika pelantikan. Mungkin ada momen-momen yang tertangkap kamera. Itu juga biasanya viral-viral. Nah, itu dia. Nah, jadi menariknya adalah kalau sama juga. Kalau tadi di media online kan juga bicara soal pengamanan. Ternyata di media sosial pun seperti itu. Pengamanan pelantikan. Dan mereka pingin mengawal gitu ya. Supaya situasi yang berlangsung ini bisa lebih nah, sambutan masyarakat ini maksudnya apa, Mbak Tika? Antusiasme masyarakat terhadap pelantikan hari ini. Jadi ada ajakan semua teman-teman tuh yuk kita sama-sama kerja bersama gitu kan. Membangun Indonesia gitu. Terus kemudian ucapan selamat gitu. Jadi semua tuh memberikan ucapan kepada Presiden meskipun ada yang negatif juga ya, Mbak ya? Betul sekali gitu.
Nah, sama juga ada soal aksi demonstrasi karena pro dan kontra gitu. Dan kemudian ada harapan berjalan damai, sukses gitu. Dan kemudian ini harapan netizen yang ya, Budiman. betul, ini adalah harapan berjalan netizen. damai ini paling tinggi sekali. Betul sekali. Itu sejak kemarin hingga pagi ini mereka mengharapkan supaya pelantikan ini berjalan dengan lebih baik. Mereka berharap bahwa polarisasi yang terjadi kemarin saat Pilpres itu bisa diselesaikan sekarang karena sudah sudah dilantik, sudah pasti gitu. Yuk kita sama-sama membangun Indonesia. Jadi ada harapan yang kedua juga, ini menarik sekali juga Mbak Tika. Jadi ada beberapa UU bermasalah yang mereka berharap supaya di Pak Presiden Jokowi dan kemudian Pak Ma'ruf Amin bisa menyelesaikan beberapa UU yang saat ini menjadi sorotan. Jadi ada harapan besar ada harapan besar, betul kepada... juga supaya Indonesia lebih maju. Baik. Begitu. Nah, terus kalau misalnya tadi tuh beberapa isu yang cukup rame hari ini, memang sebenarnya kalau kita lihat isunya tuh isu lucu gitu ya, terkait dengan isu dukun gitu ya, yang kemudian ramai dibicarakan netizen gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa ternyata di netizen itu juga ada pro dan kontra gitu loh. Jadi mereka melihat bahwa apakah betul gitu, karena kan ada satu yang mengatakan bahwa ini adalah suruhan A, ini suruhan B. Nah itu beberapa hal yang menjadi percakapan netizen, tapi netizen mengingatkan gitu loh, kamu jangan begitu percaya dengan media sosial gitu. Mbak Tika, ini ada 5 teratas harapan netizen yang milenial tentunya ya. Pelantikan berjalan lancar dan aman, itu seperti yang tadi juga di slide, tapi penegakan hukum dan HAM ternyata menjadi konsentrasi para milenial sekarang. Lapangan kerja baru tentunya untuk mereka. Betul, nah ini kan sesuatu yang sangat dekat dengan mereka sebenarnya. Oleh karena itu mereka nomor satu kan mau lancar gitu. Karena kalau lancar hukum dan HAM juga lancar, akhirnya mereka juga mendapat pekerjaan karena namanya juga milenial kan gitu. Jadi dia kepengen dia bisa eksis, dia punya satu pekerjaan yang bagus dan memiliki karir yang bagus dan memiliki masa depan yang bagus gitu. Dan mereka juga punya konsentrasi dalam pemberantasan korupsi ya. Betul sekali. Perbaikan ekonomi juga. Betul, dan perbaikan ekonomi secara keseluruhan gitu. Baik, kita akan lihat ini percakapan yang ada di Twitter ya. Iya, di Twitter kemarin gitu. Jadi pada saat kemarin itu jumlahnya masih 117, tapi hari ini sudah berubah menjadi 144.000. Jadi kita bisa melihat demografinya itu seperti apa. Mungkin kita bisa lihat di setelah ini kita bisa melihat bahwa ternyata 82,1% sentimennya terkait dengan pelantikan adalah positif dan netral. Positif, gitu. baik. Gitu. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa 72,3% ya dari sisi usia itu adalah kaum milenial. Nah, lagi-lagi pria mendapati porsi yang cukup besar 70,8%. Karena mereka rata-rata punya konsentrasi di bidang politik begitu. Betul, ya. dan cewek 29,2% gitu. Baik. Nah, emosi terbesar mereka adalah anticipation. Jadi artinya adalah mereka sangat berharap, mereka mengucapkan selamat, mereka pengingin mengawal bahwa pelantikan ini harus berlangsung dengan sukses. Seperti kita lihat siap jaga 20 Oktober. Baik, itu tadi gambaran besar untuk bagaimana reaksi dari netizen atau juga reaksi di media sosial dan juga media online terhadap agenda besar hari ini 20 Oktober 2019 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita nanti tentunya akan lanjutkan lagi di segmen-segmen berikutnya Mbak Tika terkait dengan mapping isu-isu yang lain di media sosial. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event akan kami lanjutkan usai jeda. Dan pemirsa, bagaimanakah geliat media sosial jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Dan tentu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk disimak bagaimana kemudian reaksi para netizen, apa harapan mereka. Tentunya kita akan berbincang bersama Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Selamat siang Mbak Tika. Selamat siang Mas Adi. Mbak Tika, ini di jagat media sosial netizen seperti apa sambutannya, seperti apa reaksinya terhadap apa agenda hari ini? Ya, satu adalah kita melihat bahwa antusiasme netizen dan juga antusiasme media sebenarnya dalam menceritakan atau memberitakan soal pelantikan itu luar biasa gitu. Jadi dalam 1 minggu terakhir itu ada 18.000 pemberitaan semua tentang pelantikan. Apa saja itu pelantikan yang kok sampai sebesar itu gitu. Ternyata isu terbesar yang paling banyak disampaikan oleh media adalah soal pengamanan. Pengamanan. Kita lihat ada betul ada grafisnya ya. Jadi bagaimanapun juga
pelantikan presiden adalah salah satu event yang paling besar dan hampir seluruh mata melihat baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia gitu. Oleh karena itu pengamanan menjadi satu hal yang penting. Jadi kalau kita lihat nih nanti di persebaran isu misalnya kita melihat bahwa ternyata pengamanan presiden itu pelantikan itu tidak hanya dilakukan di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Dan antusiasme itu sangat luar biasa gitu. Mbak Tika, ini yang paling menarik di bawahnya justru ada isu menteri kabinet. Mungkin ini akan switch jadi nomor pertama setelah pelantikan kali ya, beberapa saat setelah pelantikan. Pasti, karena kita menjelang mau pelantikan aja, isu menteri kabinet sudah terus pengen nonjol terus nih gitu, karena ada beberapa nama yang